Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan kegiatan belajar dari rumah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bersemangat belajar di rumah. Belajar hari ini mengenai sholat witir. Untuk murid kelas 4 sekolah dasar, mata pelajaran muatan lokal keagamaan Islam. Masih bersama dengan Pak Agus Siswoyo. Mari kita belajar bersama sholat witir. Tahukah kalian bahwa selain sholat fardu yang 5 waktu, ada juga loh yang namanya sholat sunnah. Apakah yang dinamakan sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Sholat sunnah tidak wajib dikerjakan. Bila dikerjakan maka mendapatkan pahala. Bila sholat sunnah tidak dikerjakan maka kita tidak akan mendapat dosa. Hari ini kita belajar bacaan sholat witir. Apakah pengertian sholat witir? Sholat witir adalah sholat sunnah yang dilaksanakan antara waktu isya hingga waktu sholat subuh. Witir berasal dari kata witrun yang berarti ganjil atau tidak genap. Oleh karena itu, sholat witir harus dilakukan dengan jumlah rokaat ganjil, yaitu mulai dari 1 rokaat, 3 rokaat, 5 rokaat, 7 rokaat, 9 rokaat, sampai dengan 11 rokaat dalam satu malam. Sekali lagi, jumlah rokaat sholat witir harus ganjil, sesuai dengan namanya witir yang artinya ganjil. Jumlah rokaat sholat witir paling sedikit 1 rokaat dan paling banyak 11 rokaat. Tetapi jumlah rokaat sholat witir yang paling dianjurkan untuk dilaksanakan sebanyak 3 rokaat. Berikutnya, bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Sholat witir hukumnya sunnah. Sholat ini selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya dan memiliki kedudukan hukum sebagai sholat sunnah muakkadah. Cara pelaksanaannya tidak dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah, kecuali sholat witir yang dilakukan pada bulan Ramadan setelah sholat tarawih. Lalu, kapan waktu melaksanakan sholat witir? Sesuai anjuran Nabi, sebaiknya sholat witir dilakukan setelah sholat isya, jika dikhawatirkan tidak bisa bangun pada tengah malam. Tapi jika dipastikan akan bangun malam, maka sebaiknya dilakukan setelah sholat tahajud, sebagai penutup sholat malam dan merupakan waktu paling utama. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, yaitu setelah sholat isya sampai dengan sholat subuh. Sholat witir biasanya dikerjakan bergandengan dengan sholat tahajud di luar bulan Ramadan dan bergandengan dengan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sholat witir antara lain. Yang pertama, cara melaksanakan sholat witir tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sholat pada umumnya. Kedua, jumlah rokaat sholat witir harus ganjil. Bila dilaksanakan sebanyak 3 rokaat, maka diawali dengan 2 rokaat yang ditutup dengan salam, lalu mendirikan 1 rokaat kembali dan ditutup dengan salam. Demikian juga jika kalian akan melaksanakan sholat witir 5 rokaat, maka 2 rokaat salam, 2 rokaat salam,
dan ditutup dengan 1 rakaat kemudian salam. Begitu seterusnya untuk bilangan sholat witir 7, 9, dan 11. 2 rakaat salam dan ditutup dengan 1 rakaat salam. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi ketentuan melaksanakan sholat witir berikut ini. Jika kita akan melaksanakan sholat witir sebanyak 1 rakaat, maka 1 rakaat langsung salam. Jika kita akan mengerjakan sholat witir sebanyak 3 rakaat, maka cara mengerjakannya adalah 2 rakaat salam dan ditutup dengan 1 rakaat salam. Jika kita akan mengerjakan sholat witir sebanyak 5 rakaat, maka cara mengerjakannya adalah 2 rakaat salam, ditambah 2 rakaat salam, dan ditutup dengan 1 rakaat salam. Jika kita mengerjakan sholat witir sebanyak 7 rakaat, maka cara mengerjakannya adalah 2 rakaat salam, ditambah 2 rakaat salam, ditambah 2 rakaat salam, dan ditutup dengan 1 rakaat kemudian salam. Bila kita akan mengerjakan sholat witir sebanyak 9 rakaat, maka cara mengerjakannya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan ditutup dengan 1 rakaat dan salam. Bila kita mengerjakan sholat witir sebanyak 11 rakaat, maka cara mengerjakannya adalah 2 rakaat salam sebanyak 5 kali dan ditutup dengan 1 rakaat salam. Ketentuan sholat witir yang ketiga adalah sholat witir dilakukan pada malam hari, yaitu setelah sholat isya sampai dengan sholat subuh. Keempat, sebagian ada yang disertai membaca doa kunut pada i'tidal rakaat terakhir sholat witir, dan ada pula yang tidak menyertakannya. 5. Sholat witir boleh dilaksanakan pada setiap malam, berbeda dengan sholat tarawih yang hanya dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Selanjutnya, kita belajar menghafalkan niat sholat witir 2 rakaat sebagai imam. Usolli sunnatan minal witri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah witir 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikutnya, mari kita hafalkan niat sholat witir 2 rakaat sebagai makmum. Usolli sunnatan minal witri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah witir 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian kita hafalkan lagi niat sholat witir 1 rakaat sebagai imam. Usolli sunnatan rakaatal witri mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah witir 1 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Kemudian terakhir kita hafalkan niat sholat witir 1 rakaat sebagai makmum. Usolli sunnatan rakaatal witri mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah witir 1 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala.
Nah, hari ini kita sudah belajar bacaan niat sholat witir. Mari kita praktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Ingat ya, sholat witir dikerjakan pada malam hari, mulai dari waktu setelah sholat isya sampai dengan menjelang subuh. Sholat witir dilaksanakan pada malam hari dengan bilangan rokaat ganjil, mulai dari 1 rokaat, 3 rokaat, 5 rokaat, 7 rokaat, 9 rokaat, dan paling banyak 11 rokaat. Silakan dikerjakan sholat witir di rumah dengan minta bantuan ayah, ibu, kakak, kakek, ataupun nenek untuk membangunkan kita di malam hari agar bisa mengerjakan sholat witir di rumah masing-masing. Demikian pembelajaran mata pelajaran muatan lokal keagamaan Islam untuk kelas 4 sekolah dasar. Mudah-mudahan kegiatan belajar hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa dalam pelajaran muatan lokal keagamaan Islam berikutnya. Jangan lupa tetap bersemangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu lagi dengan Pak Agus Siswoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.